Kau terlanjur pindah rumah, tak lagi merakit bersama. Langit sudah mendam baumu. Di saat Putri cerita sama Jeffrey pun, Jeffrey bukan yang support yang udah sayang sabar, enggak. Tapi di situ banyak banget pelajaran juga dari Jeffrey karena Tapi di fase semua ini, kayak tadi kamu bilang, Jeffrey selalu mendampingi. Gimana hubungan dengan Jeffrey? Kenapa kamu klik? Apa yang kamu lihat dari dia? Apa yang kamu rasakan? Udah berapa lama nih berarti? mau 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya mungkin ngerasa Putri lebih nyaman aja untuk bercerita. Karena jujur di saat Putri cerita sama Jeffrey pun, Jeffrey bukan yang support yang udah sayang sabar, enggak. Tapi di situ banyak banget pelajaran juga dari Jeffrey karena Jeffrey ngajarin Putri keras gitu dan kasih tahu dunia tuh seperti ini. Jadi ngerasa di saat Putri sedih atau down banget gitu, tanpa Putri cerita, Jeffrey udah tahu bahwa oh ini anak lagi ini, dengan cara ya selalu ajak main kemana, ke tempat yang hal-hal baru, tempat baru. Setelah dari situ baru mau cerita mau enggak, yang pasti Jeffrey selalu ada. paling nggak kan kehadirannya dia aja sudah memberikan ketenangan tersendiri buat kamu ya. Itulah mungkin di situ mudah-mudahan pada saat itu ada orang di samping kamu. Ya, Gitu. Terus sekarang gimana karir musik? Siap mau keluar lagu baru katanya. Iya, alhamdulillah lagi mempersiapkan. Oh, tapi ada Diva ya? Iya. Yes. Boleh kita panggil? Boleh dong. Iya. Hai. Seneng deh ngelihat kaula muda gitu ya. Kaula zaman tahun berapa tuh ya? Ketahuan banget umurnya. Orang-orang muda yang berprestasi sedang meniti karir dengan luar biasa gitu. Boleh cerita nggak gimana kalian akhirnya bisa ya kita kerjasama amprokan bareng gitu, gimana awalnya? Kan nggak gampang ya menemukan chemistry kalian gitu. Mungkin karena kita emang udah kenal lama ya Put. Iya. Kita udah kenal lama, Soalnya follow di Instagram juga sebelum benar-benar masih followers kayak 1000-2000 ya kan, kita udah kecil sebenarnya kita udah ketemu. Kok bisa? Karena Bapak ayah sama ayah. Betul. Bapak Diva, jadi sering ketemu, cuman kayak karena dulu masih kecil, malu-malu, cuman kayak oh iya Diva, oh iya Putri, udah beriringnya waktu ya kan kita udah ketemu, iya ngobrol. Iya, tapi kan maksudnya bisa single ini kan berarti kan kalian ada kolaborasi gitu, ada ngobrol bareng belum? Ada sih. Terbayang nggak nanti ke depannya? Mau sih, mau banget. Karena jujur lagu yang aku yang sekarang ini judulnya Pindah Rumah. Aku terinspirasi dari kisahku sendiri, bahkan Putri gitu. Tapi aku belum bilang ke Putri, tapi aku ngerasa aku kagum banget sama Putri. Dan bener yang tadi dibilang tuh, duka tuh nggak pernah bisa kita kontrol gitu. Karena ketika kehilangan seseorang, duka itu akan akan terus kembali dan teringat gitu. Kita tuh nggak bisa hidup melupakan duka, tapi kita hidup dengan duka itu. Gimana caranya kita bisa kuat dengan duka itu? Gitu kan. Melalui pengalaman pribadi juga, akhirnya saya tuh menemukan mungkin nggak ada yang namanya move on kali, tapi bagaimana kita moving forward with it, gitu kan? Nggak moving on tuh kayak ditinggal dulu gitu ya. Kalau moving forward itu hanya kita bawa-bawa, tapi mungkin diolah dengan lebih baik kan. Gitu. Tapi kamu dapat inspirasi itu, kamu memang suka mengekspresikan diri tuh lewat lagu, lewat lagu sih. Iya. Awalnya mungkin aku kayak catatan aja sih, karena pernah dibully juga. Dari itu awalnya. Kadang-kadang tuh ya. Nggak pernah bisa curhat sama orang, karena udah pendam sendiri aja gitu. Karena aku nggak mau naruh ekspektasi lebih ke orang gitu. Karena ya aku tahu juga lah, kita juga nggak bisa maksa orang untuk tahu perasaan kita. Jadi yang tahu perasaan kita ya diri kita sendiri. Makanya aku akhirnya curhat sendiri, nulis sendiri, dan bikin lagu sendiri. Terus gimana nih ke depannya rencananya? Mungkin untuk saat ini aku masih fokus di nulis lagu ya, karena aku masih belajar. Cuma mungkin soon aku bakal ngajak Putri juga buat nulis lagu bareng. Kita nggak tahu sih temanya apa. Jangan Tapi kayaknya spill seru dulu sih. ini. Jangan. Jadi sehari-hari apa kegiatan kalian?
Kalau aku Diva? baru lulus kuliah, baru lulus kuliah, sekarang nunggu wisuda dan ya udah kesehariannya aku jadi freelance graphic designer juga dan nulis lagu sih kesibukan. Kamu kayak Putri nggak kalau manggung deg-degan? Pernah keringetan bareng nggak? Keringetan banget sih, beneran kalau apalagi depan orang banyak gitu kan. Terus kamu kalau ngeliat Putri orang kayak gimana sih? Putri itu sosok yang pemalu, tapi Masih ya? tapi dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri gitu. Dia jujur sama dirinya sendiri, dia sayang sama dirinya sendiri dan dia bisa bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, nggak yang ngumpet-ngumpet kayak sekarang mungkin dulu Putri people pleaser ya, dia kayak gak enakan gitu sama orang lain. Semuanya harus diiyain sama dia tapi walaupun dianya gak enak gitu. Karena mungkin budaya di rumah juga kali ya. Mungkin ya. Tapi sekarang aku lihat Putri udah bisa mengontrol itu semua gitu dan dia udah menjadi orang lebih baik sih. Aduh, tapi kalian luar biasa sekali. Thank you for kami. Jadi hari ini datang menghampiri Putri nih. Iya. Oh. aja. Thank you. Ada nggak sih yang mau sedikit spill gitu, nyanyi dikit? Boleh. Oh. Tanya nyanyi refnya ya. Aduh, ini tentang bibi aku dulu yang ngasuh aku dari lahir sampai SMA. serius? Oh. Beliau berpulang di tahun 2017. Oke. Dari tahun berapa? 2017 beliau. Enggak, dari tahun berapa? Sebenarnya dari papa SMP. Bibi tuh. Dari papa SMP sampai aku SMA. Hah? Jadi aku emang dari kecil sama bibi dekatnya. Papa SMP aja usia berapa sampai? Oh my god. Oke, mari kita dengar. Judulnya Pindah Rumah. Kita nyanyi refnya ya. Tak sempat beri bangga, kau terlanjur pindah rumah, tak lagi merakit bersama. Langit sudah mendambaumu, jiwa terpaut denganmu, hanya tersisa rinduku yang utuh. Aduh sedih. Ya ampun. Meleleh. So pindah rumah. Pindah rumah. Oh, dan kamu terinspirasi dari si Bibi. Itu kamu nulis itu di tahun berapa? 2017 Bibi meninggal, kemudian kamu nulis lagu itu dan lirik itu? Aku nggak bisa langsung nulis karena waktu itu aku kecewa sama diriku sendiri. Karena aku pikir belum bisa kasih bangga gitu. Karena Bibi dulu sempat bilang mau lihat aku manggung, mau lihat aku kuliah, bahkan Bibi nggak sempat lihat aku kuliah kan. Terus juga waktu itu aku jenguk Bibi di ICU di pokoknya 20 Oktober aku masih ingat, malam-malam di Tasik. Jadi aku pergi ke Tasik untuk jenguk Bibi. Bibi udah terbang lemas di ICU, mulutnya udah nggak bisa berbicara, cuma bisa senyum. Aku jenguk Bibi, kemudian karena nggak bisa lama di ICU, kita semua disuruh keluar dan akhirnya kita pulang ke rumah nenek untuk istirahat dulu. Tapi di tengah perjalanan kita dikabarin Bibi sudah berpulang gitu. Jadi aku kayak, kenapa aku nggak di samping Bibi nggak ada gitu sih. Tapi saya yakin dimanapun almarhumah Bibi berada, almarhumah Mama berada, mereka bangga sekali dengan kamu sekarang. Terus sampai pada saat akhirnya kamu sukses tuh menulis tuh lirik, butuh berapa tahun? Sebenarnya aku nggak kepikiran awalnya, tapi kayak rasa penyesalan itu masih ada sampai sekarang. Cuma aku nulis lagu ini di tahun ini sebenarnya, karena aku udah ngerasa aku udah bisa ngelupain semuanya. Bukan ngelupain, maksudnya aku sudah bisa berdamai, dan aku pikir kalau aku tidak sempat memberi bangga kepada almarhumah, aku masih punya orang-orang yang ada di sekitar aku gitu yang bisa aku banggakan. Bahkan diriku sendiri bisa aku banggakan gitu. Jadi yang aku lakukan adalah percaya sama diri sendiri, terus berjuang untuk mereka yang sayang, untuk mereka yang percaya sama kita, dan jangan lupa pesan-pesan dari Bibi juga gitu. Karena Bibi juga gak akan mau aku sedih terus, gak akan mau aku putus asa gitu. Dan kamu menulis Bibi di lagu tersebut dan membuat jiwa dan warisan Bibi akan selalu ada loh. Ya ampun. Thank you banget for sharing. Viewers Orami Buka-Bukaan, banyak banget memang cerita duka dari episode ini, tapi luar biasa banget. Putri dan Diva membuktikan duka itu kadang-kadang bukan sesuatu yang bikin kita jadi stuck, mandek, dan gak bisa tumbuh berkembang lagi.
apalagi kemarin mungkin ya pada masa pandemi ini banyak banget mungkin yang nonton juga mengalami kedukaan ya, kehilangan orang-orang tercintanya, tersayangnya, membawa duka tersebut, membawa rasa penyesalan tersebut. Tapi balik lagi kadang-kadang cerita Tuhan insya Allah selalu sempurna ya. Suatu saat mungkin ada maknanya selama kita masih mau belajar terus ya. Tapi dari yang juga mengalami ya, kalian Putri dan Diva, ada nggak mau pesan-pesan yang disampaikan buat mereka yang punya duka itu? Gimana sih menjalani hidup? Siapa dulu nih? Oh, aku dulu. Yang mana? Yang salah. Untuk teman-teman yang sedang merasakan duka, pesan aku adalah kalian jangan terlalu memaksa diri kalian untuk kuat, karena yang namanya kesedihan dan kehilangan itu adalah sebuah proses yang wajar, dan Tuhan sudah menentukan itu untuk kalian. Sekarang tugas kalian adalah gimana caranya kalian membawa duka itu menjadi sebuah pelajaran, karena kalian masih punya diri kalian sendiri dan orang-orang yang kalian sayang di sekitar kalian yang mungkin bisa kalian banggakan juga. Kayak gitu sih. Amin. Putri? Mau meleleh juga. Kalau dari Putri, cuma mau bilang yang sudah terjadi biarkan berlalu, tapi bukan berarti kita melupakan. Semuanya akan indah pada waktunya. Selalu ingat. Jadi keyakinan harus selalu ada ya. Betul. Karena kadang-kadang kalau ngomong psikolog kan, tahu apa psikolog mah teori doang. Nah ini kan dihadirkan nih yang memang benar-benar, dan kebetulan thank you banget sudah berbagi di sesi episode kali ini. Insya Allah banyak proses belajar yang bisa semua viewers dapatkan ya, termasuk kalian juga pada saat berbagi. Kadang-kadang lega nggak sih kayak gitu ya. Saya doakan semua proyek-proyek kerja, kreativitas, karya kalian terus sukses, bahagia selalu. Berduka bukan berarti nggak bisa bahagia, itu poin yang sama. Kadang-kadang memang ke flip lagi sedihnya keluar, tapi bukan berarti nggak bisa kita flip ke yang bahagianya juga, toh justru itu paket lengkap yang bikin hidup begitu indah ya. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.